Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Samsur Ramli dalam channel Pengadaan Samsur Ramli. Kali ini masih di lokasinya di Lombok, di Nusa Tenggara Barat. Tetapi kita sudah berpindah posisi dari Gili Trawangan, nyebrang ke Senggigi. Kemudian ada kegiatan di hotel, apa ini namanya? Lewinsky. Hotel Lewinsky yang tepat berada di Teluk, ya. Gitu loh. Kali ini materinya masih terkait dengan seputar e-purchasing dan e-katalog. Ada beberapa episode yang sudah saya rekam, nah kemudian sekarang ini lebih kepada sebuah diskusi. Kalau misalkan terkait dengan e-katalog konstruksi tadi, sebenarnya yang paling cocok dari jenis-jenis jasa konstruksi itu yang paling cocok yang mana? Pertama, substansinya di part sebelumnya saya sebut bahwa yang paling cocok untuk dimasukkan ke dalam katalog konstruksi itu adalah konstruksi, bukan jasa konstruksinya. Karena apa? Karena dalam definisi konstruksi, saya mendekatkan dengan teori produksi, ada barang jadi, ada barang setengah jadi. Jadi, konstruksi yang sudah berbentuk, sudah terbentuk, kemudian diperjualbelikan, ini lebih pada produk konstruksi, misalkan bangunan gedung, kemudian bangunan jembatan, yang sifatnya barang jadi atau barang setengah jadi bisa diaplikasikan atau direkonstruksi lagi dengan bermodalkan as-built drawing, bahkan tidak hanya DID saja, karena kalau sudah masih berbentuk DID saya pikir itu tidak cocok untuk dilakukan secara e-purchasing. Nah, dari jenis-jenis pekerjaan konstruksi, dari jenis jasa konstruksi ada jembatan, jalan jembatan yang disebut dengan kebina margaan, kemudian bangunan gedung yang disebut dengan cipta karya, kemudian ada SDA, sumber daya air, kemudian ada Perkim. Maka dari empat ini sebenarnya kalau bisa kita sebutkan berdasarkan video-video yang lalu adalah produk-produk yang bersifat standar atau sudah bersifat prototype gitu ya, yang sudah ada bentuknya dan sudah pernah dibangun, bahkan bangunan tersebut berfungsi dengan baik sehingga kita masukkan ke dalam database kinerja barang jasa. Nah, dari sini kemudian apakah bangunan gedung boleh dimasukkan ke dalam katalog? Menurut saya boleh saja, seperti misalkan bangunan-bangunan gedung kantor yang sifatnya pabrikasi itu ya, atau untuk Perkim perumahan ya, rumah-rumah yang pabrikasi seperti rumah Risa dan segala macam, dan ini sudah dilakukan di Aceh misalkan. Jembatan juga begitu. Jembatan bisa saja jembatan yang sudah jadi atau setengah jadi yang tinggal diaplikasikan. Kemudian jalan apalagi jalan bisa dengan apa? Jalan misalkan kita sudah tetapkan standar nasional Indonesianya, kemudian tipologi pekerjaannya itu tipologinya sama karena kontur tanah dan segala macamnya itu sudah standar. Nah, maka yang seperti ini silahkan untuk dimasukkan ke dalam katalog, kemudian kita pelaku usaha atau penyedia barang jasa menayangkan berbagai macam ragam paket produknya. Nah, pemerintah juga membeli, itu silahkan. Jadi produk-produk seperti ini, jadi tidak ada spesifik sebenarnya apakah harus jalan saja atau harus bangunan gedung saja. Tetapi kalau kita lihat dari sisi standarisasinya secara pembagian, maka yang paling banyak dan paling mungkin itu adalah non bangunan gedung. Itu paling banyak dan paling mungkin. Karena jalan, jembatan, kemudian irigasi, drainase, kemudian pekerjaan jasa pembersihan seperti normalisasi sungai dan segala macam yang sifatnya jasa-jasa yang standar, itu sudah bisa diambil satu patokan satuannya. Bisa satuan meter persegi, satuan kubikasi, kemudian ada satuan unit dan segala macam. Tetapi untuk bangunan gedung itu relatif agak tidak pas kalau misalkan kita masukkan ke dalam, apalagi bangunan gedung yang customize besar, kemudian atau lagi bangunan gedung yang baru. Nah, tentu penyedia-penyedia bangunan gedung itu harus realistis juga dalam menayangkan produk. Hati-hati karena ketika Anda menayangkan produk, Anda tidak bisa lagi meminta perubahan-perubahan. Artinya ketika Anda menayangkan produk kemudian dibeli, maka itulah yang harus dibangun. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita memilah, mengidentifikasi kebutuhan yang cocok untuk kita lakukan e-purchasing di dalam katalog konstruksi.
Saya Samsul Ramli dari Senggigi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.